Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita semuanya di tempat yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini. Dan di dalam forum yang kami mengharapkan forum ini jadi forum yang berkah untuk kita semuanya, karena kita saat ini akan mengenang, mengkaji tentang kehidupan manusia yang sangat mulia, yaitu Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha, yang mana dengan mengenang beliau insya Allah kita semuanya akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya mulai kajian ini, motivasi kita mengkaji kehidupan Fatimah Zahra adalah seandainya kita punya anak yang kita cintai, kemudian anak yang kita cintai dikenang kebaikannya sama orang, gitu kita cinta enggak sama orang yang mengenang itu? Kita kan senang kan? Begitu juga ketika Fatimah Zahra kita kenang kebaikannya, kita kenang kesalihannya, bagaimana beliau itu menjadi seorang wanita yang salihah, bagaimana sifat-sifatnya, pelajaran dari kehidupannya, maka itu juga akan menyenangkan ayahnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi sudah senang, maka insya Allah Rabbul Alamin, Zat yang maha perkasa, yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan senang. Begitu. Maka kalau kita introspeksi dari kita tadi bangun tidur sampai sekarang, amal kita yang sudah menyenangkan, mendatangkan ridho Allah itu berapa banyak kira-kira? Dari kita bangun tidur sampai sekarang. Tapi saat ini kita duduk bersama mengenang kehidupan wanita yang mulia Fatimah Zahra, maka itu insya Allah akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan juga menyenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, kita sekarang akan mengkaji tentang Fatimah. Fatimah Zahra adalah putri Rasulullah SAW yang termasuk paling dicintai. Spesial, istimewa, bahkan Fatimah Zahra itu juga wanita yang sangat luar biasa. Beliau dilahirkan ketika sebelum Nabi diutus 5 tahun. Berarti kurang lebih ketika masa pembangunan Ka'bah. Nah, kapan-kapan mungkin kita bisa buat kajian sirah Rasul ya, sirah Rasul yang asik begitu. Jadi Nabi Muhammad SAW, beliau itu ketika usia 35 tahun itu telah menjadi solusi dari permasalahan besar yang ada di Mekah ketika itu. Ketika Ka'bah itu mau dibangun, maka ketika itu Nabi Muhammad SAW yang terjadi satu konflik, yaitu diantaranya adalah Ka'bah udah dibangun, bagian pintu Bani ini, bagian sini Bani ini. Tapi yang meletakkan Hajar Aswad itu siapa? Itu sudah siap perang mereka, bunuh-bunuhan. Bahkan musyawarah 4 hari, 4 malam, 5 hari, 5 malam. Nggak ada solusi. Sampai akhirnya salah satu di antara mereka, yang paling tua di antara mereka mengatakan, siapapun yang masuk dari pintu ini, kita akan jadikan dia penengah dan kita akan ambil sarannya. Ternyata yang masuk Nabi Muhammad SAW. Bila Nabi Muhammad yang masuk, mereka teriak, Al-Amin, Al-Amin. Kami sepakat kalau beliau yang menjadi penyelesai, penengah daripada problem ini. Maka akhirnya Nabi SAW menganjurkan untuk buat selendang, masing-masing pegang ujungnya, yaitu Hajar Aswad taruh di sana, dan mereka ngangkat sampai di dekat Ka'bah, maka Nabi yang memegang Hajar Aswad dan memasukkannya sesuai dengan tempatnya. Begitu. Lahirnya Siti Fatimah Zahra ketika momen itu. Jadi usia Nabi 35 tahun, 5 tahun sebelum beliau diutus menjadi seorang Rasul. Dalam riwayat hadis Imam Ad-Dailami dikisahkan, mengapa Nabi SAW itu memberikan nama itu Fatimah. Kenapa? Innaha sumiyat Fatimah li'annallaha fatamaha wa muhibbiha aninar. Beliau itu dinamakan Fatimah. Fatimah itu artinya yang menepis, menyapih begitu. Kenapa? Karena Allah SWT akan menepis beliau, menjauhkan beliau, dan semua yang mencintai beliau daripada api neraka. Maka jadi pecinta Siti Fatimah itu insya Allah selamat daripada siksa api neraka ya.
Insya Allah amin. Berarti kita jadi orang yang cinta dengan beliau ya, dengan semua kekurangan yang kita miliki, tapi kita tetap cinta dengan beliau insya Allah. Nah, Fatimah itu adalah orang yang paling mirip dengan Nabi Muhammad. Nah, Siti Aisyah beliau mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan ashbaha samtan wa lahadiyan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Fatimah fi qiyamiha wa qu'udiha." Saya enggak pernah menyaksikan seseorang yang lebih mirip perangainya, fisiknya, gerak-geriknya dengan Rasulullah dibandingkan Fatimah. Baik berdirinya Fatimah mirip dengan Nabi Muhammad, duduknya Fatimah juga mirip dengan Nabi Muhammad. Wa kana idza dakhalat alaihi qama ilaiha faqabbalaha wa ajlasaha fi majlisihi. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau Siti Fatimah itu datang maka Nabi berdiri mencium Fatimah, menyambut Fatimah dan mendudukkan Fatimah di tempat duduk beliau. Itu betapa luhurnya akhlak Rasulullah SAW dan betapa istimewanya Fatimah Zahra begitu. Nah, Fatimah itu tumbuh dewasa dalam keadaan yang baik. Beliau bahkan mendapatkan gelar Ummu Abiha, ibu dari ayahnya. Padahal itu putrinya, karena beliau waktu itu membela Nabi Muhammad SAW itu luar biasa. Pada suatu ketika Nabi SAW lagi sholat, orang-orang kafir itu mau sengaja itu memprovokasi, ambil kotoran lemparkan ke Nabi. Ketika kotoran tersebut dilemparkan kepada Rasulullah SAW, maka orang-orang kafir tersebut kemudian mengolok-olok Nabi dan sebagainya. Ketika itu Abdullah bin Mas'ud menyaksikan, saya nggak berani kalau saya nyingkirkan itu kotoran dari Nabi, saya bisa dikeroyok sampai mati. Maka Fatimah datang, beliau bersihkan semua kotoran yang ada di punggung ayahnya, dan beliau datangi orang-orang kafir Quraisy dan beliau bela Nabi Muhammad di situ. Bagian keberanian seorang putri yang masih kecil demi untuk membela ayahnya. Nah, kemudian setelah itu juga riwayat hadis yang sangat masyhur, banyak sekali riwayat. Nabi SAW itu bersabda, Fatimah bid'atun minni. Fatimah itu bagian dariku, darah dagingku. Semua yang menyakiti Fatimah maka itu juga menyakiti aku. Dan semua yang membuat Fatimah itu ridha maka itu juga membuat aku ridha. Betapa sensitifnya dan betapa dekatnya hubungan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Fatimah Zahra. Bahkan sebagian ulama mengomentari hadis ini, mereka mengatakan sesungguhnya kalau sampai Siti Fatimah itu tersakiti, maka Nabi Muhammad juga akan tersakiti. Dan tidak ada yang lebih menyakiti Nabi Muhammad dibandingkan ketika orang itu menyakiti Nabi Muhammad melalui putri yang beliau cintai, yaitu Fatimah Zahra. Maka siap-siaplah orang yang berani menyakiti Fatimah, bahwasanya dia akan memperoleh azab yang besar di dunia sebelum nanti ada di akhirat. Nah, Fatimah pernah suatu ketika Rasulullah SAW mengatakan pada Fatimah, ya Fatimah, apakah kamu ridha bahwasanya nanti kamu di hari kiamat kamu akan datang sebagai sayyidatu nisa'il mu'minin, pemimpin perempuan yang beriman. Itu adalah Siti Fatimah Zahra. Rasulullah SAW itu kalau beliau akan keluar kota, maka Nabi itu yang terakhir itu keluar dari rumahnya Fatimah. Yang terakhir ditemui itu Siti Fatimah. Itu baru beliau keluar kota. Pertama kali datang, pertama kali dijumpai itu adalah Fatimah Zahra. Betapa dekatnya ya dengan Nabi Muhammad SAW, dan betapa Anda lihat romantisme hubungan seorang ayah dengan putrinya ini luar biasa. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW itu mau keluar kota, semua istri yang didatangi. Tapi terakhir kali Fatimah. Kemudian setelah itu, kalau datang, pertama kali dijumpai Fatimah. Seakan-akan rasa rindu Nabi Muhammad SAW yang paling tidak bisa dibendung ketika beliau itu merindukan Fatimah. Dengan beliau mengunjungi Fatimah terakhir ketika keluar kota, dan mendatanginya pertama kali ketika ada datang. Kita kalau datang dari luar kota, yang pertama kali kita datangin siapa? Orang yang paling kita rindukan. Ya kan? Lama pergi, siapa yang pertama kali kita jumpai? Orang yang paling kita rindukan. Begitu juga Nabi Muhammad SAW, sekalipun beliau terakhir kali berjumpa dengan Fatimah sebelum keluar kota, tapi yang pertama kali dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah Fatimah Zahra. Nah, betapa mulianya wanita yang dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW.
Ini ada kitab Hilyatul Aulia. Di sini juga ada biografi Siti Fatimah. Ini kitab ini. Masuk kitab yang luar biasa. Saya senang baca kitab ini. Dikisahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib berbincang dengan Ibnu A'bud. Beliau mengatakan, wahai Ibnu A'bud, apakah kamu mau tahu bagaimana keadaanku dengan Fatimah? Fatimah itu putrinya Rasulullah, keluarga Nabi yang paling terhormat. Beliau tuh istriku. Tangannya sampai kasar karena beliau menggiling. Lehernya sampai ada bekas karena beliau membawa air untuk kami semuanya. Bajunya itu berdebu karena beliau membersihkan rumah. Dan pakaiannya itu bernoda karena beliau ketika itu masak. Gitu. Dan semua itu beliau alami demi untuk khidmat dalam rumah tangga, tanpa pernah Fatimah itu mengeluhkan tentang keadaannya. Fatimah Zahra, beliau pernah ketika itu dalam keadaan hamil. Itu beliau kalau menggiling itu kadang-kadang gilingan itu mengenai perutnya. Sampai akhirnya Sayyidina Ali menyaksikan seperti itu. Kesian gitu. Ini istrinya yang paling beliau cintai. Dan beliau ketika itu Sayyidina Ali juga gak punya apa-apa untuk punya pembantu dan lain sebagainya. Dan setelah itu mendatangi Nabi SAW minta budak. Nabi mengatakan, saya gak akan ngasih kamu, sedangkan Ahlus Sufah itu perutnya menahan lapar setiap harinya. Mau gak kamu kasih lebih daripada itu? Maka Nabi mengatakan, kalau kamu mau tidur, baca Subhanallah 33 kali, baca Alhamdulillah 33 kali, dan baca Takbir Allahu Akbar 34 kali. Gitu. 34 kali. Ya Rabbi Allah, ini apa kehidupan Fatimah Zahra luar biasa ya. Jadi sampai seperti itu minta budak belum kasih sama Nabi, tapi sama Nabi diganti dengan zikir. Nabi mengatakan itu lebih baik. Ada sebagian saya pernah baca keterangan ulama tentang kenapa sih minta pembantu kok dikasih zikir. Dikatakan orang ini maksudnya bahwa zikir ini nanti di akhirat lebih berharga daripada pembantu. Ada yang mengatakan begitu. Yang kedua dikatakan itu tujuannya adalah agar kalau orangnya itu misalkan capek rumah tangga dan dia baca itu, semoga Allah memberikan kekuatan lebih di dalam menjalani beban rumah tangganya. Gitu. Maka untuk para istri yang saat ini sedang berjuang, capek ketika harus ada di rumah tangga, dan setelah itu harus pontang-panting dan lain sebagainya, janganlah Anda mengeluh, janganlah Anda memamerkan susahnya Anda kepada siapapun juga. Namun jalanilah semuanya itu dengan sabar. Kenapa? Karena jauh lebih berat beban daripada yang Anda alami saat ini pada beban yang dipikul di pundaknya Fatimah Zahra. Ketika Anda sedang merasakan beban berat dalam menjalankan kehidupan sebagai seorang ibu rumah tangga, seorang istri, maka ingatlah Fatimah Zahra dan niatkan Anda meneladani Fatimah Zahra agar setiap perjuangan Anda di rumah tangga bersama dengan Fatimah Zahra, dan Anda akan dikumpulkan dalam kelompoknya insyaAllah nanti ada di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Nah, dan di sini juga ini ada satu rangkuman yang pernah kita bawakan juga. Saya tahun lalu kemudian ceramah di Bandung, saya menceritakan manakibnya Siti Fatimah Zahra. Pernah Fatimah Zahra itu ketika Nabi sakit, dan sakit yang akhirnya berujung dengan wafatnya Rasulullah SAW. Jadi Nabi itu nggak boleh dibayangin, Nabi mati nggak boleh. Jadi Nabi itu wafat itu selesai tugas atau meninggal dunia. Tapi betul, artinya meninggalkan dunia. Sebagian ulama mengatakan makruh, dari mengatakan haram kalau mengatakan Nabi Muhammad mati. Tapi wafat itu apa? Selesai tugasnya. Atau meninggalkan dunia ya, berpindah ke ila rafiqil a'la, itu juga boleh. Ketika Nabi sakit yang berujung dengan berpindah Nabi ke alam yang lain, maka Fatimah dipanggil sama Nabi. Nabi membisikkan sesuatu. Ketika Fatimah dengar, Fatimah menangis.
Dipanggil lagi sama Nabi. Dibisikkan lagi. Maka Fatimah senyum. Bahkan dilibatkan bukan hanya senyum, tapi tadhak. Tertawa. Tertawa gitu. Tertawa. Kayak orang seneng gitu loh. Anda gimana ya? Gambarkan orang seneng tuh gimana ya? Anda bisa bayangkan ya. Ini yang nonton pernah jatuh cinta apa enggak ini? Orang enggak pernah jatuh cinta tuh sensitivitasnya, zauknya kurang. Anda lagi merindukan orang yang Anda cintai, kemudian tiba-tiba Anda mendapatkan kabar dari orang yang Anda cintai, tiba-tiba dia bilang begini, I miss you too, aku juga merindukanmu. Umpama begitu kan? Wah seneng kan, senyum itu bukan cuma tapi sambil ketawa-ketawa gitu loh. Fatimah seperti itu senangnya. Aisyah menyaksikan itu kaget. Selesai Nabi wafat, sama saya ditanya, kenapa sih? Nabi membisikkan ke telingaku yang pertama, aku akan meninggal dunia. Aku menangis. Nabi membisikkan yang kedua, maka Nabi mengatakan, hai Fatimah, engkau adalah keluargaku yang pertama kali menyusul aku nanti. Artinya Pak Fatimah akan menjadi keluarga Nabi yang pertama yang wafat menyusul Nabi Muhammad SAW. Dan itu bagi beliau adalah satu kabar gembira. Dan beliau tertawa dan tersenyum ketika mendengar beliau akan segera berjumpa dengan kekasihnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Imran bin Husain, beliau meriwayatkan, Imran bin Husain itu adalah salah seorang sahabat Nabi yang dicintai sama Nabi. Bahkan Imran bin Husain ini dikatakan kalau disebut namanya doa mustajab. Dan dikatakan kalau disebut nama itu doa mustajab. Kalau disebut nama Imran bin Husain, kita sambil doa. Beliau itu dijarai sama malaikat karena sabarnya menanggung penyakit yang beliau derita. Nabi mengatakan, wahai Imran, engkau adalah orang yang punya kedudukan di sisiku. Mau enggak engkau saya ajak untuk menjenguk Fatimah, putrinya Rasulullah? Kata Imran, "Nabi abi anta wa mi Rasulullah." Demi ayahku dan ibu Rasulullah, mau saya. Maka berangkat. Ketika itu sampai di depan pintu Fatimah, Nabi mengetuk pintu. Mengatakan, "Assalamualaikum a'adkhul?" Assalamualaikum, boleh enggak saya masuk? Fatimah mengatakan, "Udkhul ya Rasulullah." Masuk wahai Rasulullah, utusan Allah. Mengatakan lagi, "Ana wa man ma'i?" Aku dan yang bersamaku boleh masuk. Fatimah nanya, "Wa man ma'aka ya Rasulullah?" Siapa yang bersamamu wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, Imran bin Husain. Maka ketika itu Fatimah mengatakan, "Walladzi ba'asaka bil haqqi nabiyyan ma 'alayya illa aba'ah." Ya Rasulullah, demi zat yang mengutusmu sebagai seorang nabi, sesungguhnya aku enggak punya apa kecuali hanya kain yang kecil aja yang enggak menutup seluruh tubuhku. Nabi ketika itu memberikan sebanyak, memberikan pakaiannya. Ini pakai ini. Itu dipakai. Ya Rasulullah, jasadku sudah aku tutup. Kepalaku gimana? Ketika itu Nabi SAW memberikan selendangnya. Dipakai. Ini. Akhirnya masuklah Nabi Muhammad SAW. Dan ada di situ Imran bin Husain. Periwayat daripada hadis ini. Mengatakan, "Assalamu alayki ya bintah kaifa asbahti." Keselamatan atasmu, hai putriku, gimana keadaanmu di pagi hari ini? Maka beliau menjawab, ya Rasulullah, demi Allah aku dalam keadaan lapar. Dan aku semakin lama semakin lapar. Karena aku gak punya apapun yang bisa aku makan. Gak punya apapun yang bisa aku makan. Maka ketika itu Rasulullah SAW kemudian menangis, lalu mengatakan, la tajza'i ya bintah, fa wallahi ma dhuktu ta'aman mundu talatin wa inni la akramu 'ala Allahi minki. Hei Fatimah, jangan kamu bersedih. Demi Allah, kamu lapar ya? Demi Allah ayahmu 3 hari enggak ngincipin makanan apapun sama sekali. Sesungguhnya aku lebih mulia di sisi Allah dibanding engkau. Walau sa'altu rabbi la at'amani. Seandainya aku minta sama Allah, Allah pasti akan ngasih makanan kepadaku. Walakinni athartul akhirata 'ala dunya. Tapi aku lebih memilih akhirat dibandingkan dunia. Aku lebih memilih senang di akhirat dibandingkan aku senang di dunia. Tidak bisa bayangkan manusia termulia yang pernah tercipta di alam ini
yang pernah melangkah di atas muka bumi ini, beliau yang termulia 3 hari nggak makan. Putrinya merintih kelaparan. Kemudian satu Nabi menepuk pundak Fatimah mengatakan, absyiri, kabar gembira untukmu. Fawallahi innaki la sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Bergembira untukmu, engkau adalah pemimpin perempuan-perempuan nanti di surga. Fatimah menanyakan, ya terus Asiyah, istrinya Fir'aun dan Maryam binti Imran gimana? Kata Nabi, Asiyah itu ada pemimpin perempuan di zamannya. Maryam pemimpin perempuan di zamannya. Khadijah ibumu pemimpin perempuan di zamannya. Dan kau adalah pemimpin perempuan di zamanmu. Inna kunna fi buyutin min qasabin la adha fiha wala sakhab. Engkau akan mendapatkan satu rumah yang istimewa dan tidak ada gangguan dan tidak ada suara-suara yang bising. Ketika itu Nabi SAW mengatakan pada Fatimah, iqna'i bibni ammiki. Kamu sabar ya, terima syukuri suamimu. Fa wallahi laqad zawwajtuki sayyidan fid dunya wa sayyidan fil akhirah. Sungguh aku telah menikahkan engkau dengan seorang pemimpin di dunia dan seorang pemimpin nanti ada di akhirat. Nah, itulah kehidupan Nabi Muhammad SAW dan kehidupan putrinya Fatimah. Nah, ketika Fatimah akan meninggal dunia, maka Fatimah merasakan sakit dan beliau merintih. Dan Ali lagi keluar. Terus Fatimah meminta diambilkan air dan beliau kemudian meminta untuk dimandikan. Satu berhias dengan hiasan yang paling bagus. Satu saya minta baju yang agak tebal dipakaikan. Dia mengatakan saya minta alas tidur di tengah rumah. Ketika itu Fatimah langsung tidur ngamping begitu, menghadap kiblat, badannya yang hadap kiblat dan tangannya diletakkan di atas pipinya dan mengatakan, "Hai ibu, sesungguhnya saya akan mati. Saya akan diambil Allah, saya akan mati dan saya sudah bersuci. Jadi enggak usah ada yang perlu repot-repot lagi." Ketika itu juga maka meninggallah Fatimah, putrinya Rasulullah SAW. Nah, ini adalah biografi Fatimah Zahra, perempuan istimewa yang pernah ada di zamannya. Fatimah sampai kelaparan. Nah, lalu sekarang kita gimana? Kadang-kadang kita taruh makanan yang kita miliki di kulkas. Kita simpan sampai berhari-hari padahal kita mungkin nggak membutuhkan. Kadang-kadang sampai makanan itu rusak. Kenapa nggak Anda sedekahkan? Kenapa nggak Anda berikan kepada yang mampu? Anda besok mesti bisa beli lagi. Kenapa kok harus Anda simpan sekian lama? Kasih. Fatimah itu pernah lagi duduk bareng dengan suaminya, anaknya. Ada tawanan. Tawanan itu berarti musuh loh. Musuh yang ditawan. Kelaparan. Dikasihkan makanan dan mereka semua nggak ada yang makan. Ini Fatimah Zahra. Ini putrinya Rasulullah SAW. Betapa rasa malunya ketika beliau menyaksikan perempuan itu kalau meninggal itu pakai kain itu sehingga kelihatan sedikit lekuk tubuhnya. Fatimah nggak mau. Akhirnya pertama kali orang yang meninggalnya itu ada keranda. Itu Fatimah Zahra. Itu. Fatimah Zahra luar biasa. Nah, itu yang terjadi di dalam kehidupan beliau. Malunya itu luar biasa. Karena itu wahai para wanita, wahai para orang tua, didik anakmu agar seperti Fatimah Zahra. Didik anak Anda agar mengidolakan Fatimah Zahra. Semoga dengan kita menyebut nama Fatimah Zahra di HP kita, atau mungkin Anda menyaksikan di TV, di laptop, di komputer, berkat dan menyebut nama Fatimah dan nama ayahnya Rasulullah SAW. Semoga Allah SWT berikan kebaikan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira kajian cukup di malam hari ini. Semoga membawa keberkahan untuk kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.